Mazmur 37 baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 11 saja. Janganlah geram terhadap orang jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera isut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Tinggallah di tanah ini dan berlakulah setia. Bersukalah dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu hasrat hatimu. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan menerbitkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam-diamlah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan geram terhadap orang yang berhasil dalam hidupnya, terhadap orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan geram, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri ini. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri ini dan bersuka karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Sampai di sini Bapak Ibu, bacaan dari kitab Mazmur judulnya Percaya pada Pemeliharaan Allah. Kalau di awal tahun baru itu Bapak Ibu mempunyai rencana, mempunyai program atau mempunyai angan-angan apa yang akan dilaksanakan pada tahun 2005. Wonten dengan tampun-tampun suatu rong suami ini. Wonten Bapak Ibu mestinya ada ya. Yang tanggal 24 tidak usah enggak. Pasti Bapak Ibu dan saya rencana tahun 2025 pasti. Yang jelas kalau Bapak Ibu masih punya cucu sebagai anak, itulah senjata kita agar anak dan cucu kelak setiap tahunnya kita doakan menjadi rencana. Semoga anak, semoga cucu, semoga diri pribadi sehat. Yang lebih penting juga ngurangi sing ben papat ngurus saben dino ngrasani turune 10.025 mau ni 5 dikurangi 4 suben kurangi 3 suben 2 suben sisi mengurangi rasani atau menjelek-jelekan orang lain. Itu biasanya di sifat manusia secara umum masih ada. Kalau kanan kiri ya sing DPD saiki tahun baru jadi sesama teman satu gereja ya, kalau ada bentik-bentik titik
Jadi selesaikan. Ya namanya manusia masih ada emosi, itu wajar. Emosi orang tua itu kalau di rumah orang kalau anaknya kalau itu jelas. Berarti bapak itu kalau masih mempunyai rasa emosi, ya masih lumayannya gimana Bu? Masih bisa, ini masih bisa. Tapi kalau emosinya emosi yang menjurus ke kebaikan. Tapi itu yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur ini ditulis oleh Daud. Itu wonten kitab suci aku hafal nggih, kisahnya tentang Daud. Saat menulis ini Daud sudah berumur usia tua. Dalam uraiannya ayat 37 ayat 1 sampai ayat 40 ini uraiannya tentang kesaksian hidup Daud. Yang kedua nasihatnya bagi para pembaca generasi muda. Pengalaman hidupnya Daud itu seorang gembala. Ini gembala itu anak apa? Sapi apa wedhus? Wedhus. Seorang gembala itu tidak pernah terkenal. Kalau bapak nilainya tidak, itu masyarakat umum yang nama Daud mulai terkenal atau menarik perhatian bagi bangsa Israel pada saat muncul Daud berani mengajukan diri untuk melawan Goliat, seorang raksasa Filistin yang selalu menghina Allahnya Israel. Dalam pertarungannya Daud menawi dengan mawas dari 1 Samuel 17 itu kisahnya peperangan Daud kalian Goliat. Daud target kasih mengalahkan Goliat yang namanya saja raksasa bangsa Filistin. Kalau digambarkan ya orang yang besar, pakaiannya itu serba dan dilapisi seperti tembaga. Namun Daud diberkati oleh Tuhan. Daud hanya membawa tongkat, bandil, ketapel yang saat itu dibawa, tetapi diberkati oleh Tuhan sehingga hanya batu yang kecil itulah mengenai daripada Goliat. Tanpa pertolongan Tuhan, Daud tidak akan berhasil. Kadang-kadang ada beda jenis orang memperhatikan wong tua. Tentu ulul penjenengan itu masih punya andi. Penjenengan andi toh gitu Bu. Saya juga kecil toh. Ya dari kecil itu sampai sepuh aja Bapak Ibu itu masih diberikan kesempatan untuk bersaksi dalam hidupnya. Oh, Dewi aku tahun sekian jadi ini ceritakan pada cucu, pada anak. Supaya apa? Supaya cucu dan anak besok yang dewasa ingin berpelayanan di gereja. Loh, biar bapakmu saat ini itu pernah berikan contoh pada anak-anak. Supaya anak-anak dari kecil juga
sudah dimasuki oleh mbahnya. Aku gini setelah minggu ini merasa iki saya wis maju ada tuh segi dulu nggak ada cita-cita seperti. Nah kesaksian tadi itulah Bapak Ibu masih diperlukan, terutama di dalam hidup keluarga. Kalau sudah keluarga, yo putra putri dan teman kita masih Bu, lansia itu masih berguna. Jangan sampai ngobrol. Nah di dalam Mazmur 37 tulisan-tulisan Daud ya untuk pembacanya atau orang-orang muda. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur Daud juga itu di dalam nasihatnya saya hanya kutip dari ayatnya yang pertama adalah orang benar tetap berbuat baik, murah hati, suka memberi, dengan berbuat baik tidak perlu khawatir dan takut akan masa depan. Ini kuncinya. Ini lansia Bapak Ibu dan saya itu kehidupannya masih dibutuhkan untuk bersaksi, sehingga pemeliharaan Tuhan dulu sampai sekarang dirasakan masih Bapak Ibu, Tuhan masih memelihara penjaringan dulu, masih umur panjang disyukuri. Terima